Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widiwati dengan nomor 13175. Di sini saya akan membuat password di yang pertama yaitu di operating system. Yang kedua saya akan mengkonfigurasi password dari dalam mode sleep. Yang ketiga saya akan membuat password dalam folder. Yang ketiga saya akan membuat password dalam hidden file. Yang pertama kita tekan tombol Windows plus I, maka muncul setting. Setelah itu kita masuk ke akun, lalu kita pilih sign in akun, sign in option, saya pilih password, lalu kita tambahkan, jadi kita masukkan passwordnya. Lalu kita pilih next, lalu kita pilih finish. Setelah itu untuk mencobanya, di sini akan muncul memberitahukan password, yaitu lalu akan masuk di sini. Coba untuk apakah terkonfigurasi untuk password yang kita buat dalam keadaan laptop mode sleep. Kita tekan mode sleep, lalu kita nyalakan kembali. Lalu di sini muncul untuk ditambahkan password, lalu kita otomatis ini meminta konfigurasi. Kedua yaitu cara membuat hidden file. Yang pertama kita buka di dokumen, kita klik kanan pada halaman yang kosong. Setelah itu kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan, setelah itu kita pilih new, lalu kita pilih teks dokumen. Setelah itu kita ganti nama di sini menjadi. Setelah itu kita klik kanan pada file. Setelah itu kita pilih property. Untuk di bagian bawah kita rubah jadi atributnya jadi hidden. Setelah itu kita oke. Lalu file tersebut sudah disembunyikan. Untuk menampilkan file tersebut kita buka file explorer, kita masuk ke file explorer. Setelah itu kita tempatkan di mana data hidden tadi disimpan, lalu kita pilih view, lalu show, lalu hidden items. Otomatis sudah muncul di sini file hidden. Untuk membuat password di folder, pertama kita masuk ke file yang ingin kita beri sandi, lalu kita pilih show more options, lalu kita pilih itu archival. Setelah itu kita pilih rar, setelah itu kita set password, lalu setelah itu kita masukkan password di sini. Lalu setelah itu kita konfirmasi password, lalu setelah itu kita pilih OK, lalu kita pilih OK kembali.
Setelah itu di sini sudah terubah menjadi file RAR. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu, yaitu foldernya. Lalu kita masuk ke ini. Lalu setelah itu kita klik pada baru, lalu kita masukkan sandi yang tadi, lalu kita oke, lalu otomatis file tersebut terbuka. Pertama kita masuk ke wifi, kita cari di sini nama wifi-nya itu kelas C, lalu masukkan sandinya, lalu pilih next. Setelah itu tunggu proses loadingnya. Setelah tersambung, selanjutnya kita ke sound control panel. Kita buka terlebih dahulu. Untuk Apache dan MySQL tunggu sampai warna hijau lalu minimal. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Kita ketik di kolom pencarian yaitu 192.8.0.2 garing miring tempus, lalu enter. Tunggu proses loadingnya. Setelah itu muncul tampilan untuk memasukkan password dan email. Selanjutnya ini tampilan daripada aplikasinya, yaitu kita masukkan di emailnya yaitu kelompok 5_gmail.com. Untuk passwordnya 1-8. Lalu setelah itu login. Tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita klik pada data pegawai. Tunggu proses loadingnya. Setelah tunggu proses loading, maka muncul tampilan kelola data pegawai, lalu tambah data. Tunggu proses loadingnya lagi. Setelah itu kita input data pegawai mulai dari NIK, nama pegawai, jenis kelamin, NPWP, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, dan juga bidangnya. Isi sampai selesai. Setelah pengisian data pegawai sudah selesai, selanjutnya kita akan menambahkan data tersebut sehingga akan tampil data tersebut pada data pegawai. Setelah itu tunggu proses loadingnya. Lalu untuk melihat apakah data pegawai sudah tercatat, maka akan muncul di sini nama pegawai yang kita input barusan, yaitu ada pada kolom nomor 1. Selanjutnya kita tambah data kembali, lalu tunggu proses loadingnya, lalu masukkan seperti perintah yang pertama, masukkan NIK, nama pegawai, jenis kelamin, NPWP, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, hingga bidang. Isi sampai di akhir bidangnya. Setelah itu tambahkan. Setelah menambahkan, selanjutnya kita akan melihat data yang sudah kita input, bahwa di sini sudah muncul data yang kita upload tadi pada kolom kedua. Selanjutnya kita ke data master, yaitu kita pilih data paramedis. Setelah itu kita tambahkan data.
tunggu proses loadingnya, lalu kita tambahkan data. Tunggu proses loadingnya kembali. Setelah menunggu proses loadingnya, maka input data paramedis mulai dari kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, nomor izin paramedis, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, dan juga poli. Isi sampai selesai dan isi dengan lengkap. Setelah sudah terisi semuanya, selanjutnya kita tunggu proses loadingnya. Untuk melihat hasil data paramedis, kita akan masuk ke Lola data paramedis, lalu muncul di sini data yang kita upload tadi berada pada nomor 4. Selanjutnya, untuk menambahkan data paramedis kedua, kita pilih tambah data, tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita masukkan mulai dari kode paramedis, nama paramedis, jenis kelamin, nomor izin paramedis, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, serta poli. Setelah itu kita tambah, lalu tunggu proses loadingnya. Untuk melihat kembali data yang sudah diupload tadi, maka di sini sudah muncul data yang kita upload, data paramedis, yaitu ada pada data kolom 1. Selanjutnya kita ke data bidang. Tunggu proses loadingnya. Setelah itu sudah tampil keluar data bidang, lalu kita klik tambahkan data untuk menambahkan data bidang pada rumah sakit. Lalu kita masukkan di sini pada data bidangnya, yaitu kita masukkan di sini yaitu kepala medis. Lalu kita tambah, lalu otomatis data bidang yang sudah kita input akan muncul pada kolom data bidang. Selanjutnya kita tambahkan data untuk menambahkan kelola data bidang kedua. Tunggu. Lalu kita masukkan di sini yaitu direktur, lalu tambah. Tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita masuk ke untuk melihatnya bahwa data tersebut sudah diinput. Setelah data berhasil diinput, selanjutnya kita masuk ke data poli, tunggu proses loadingnya, lalu kita tambahkan data untuk tunggu proses loadingnya, lalu kita masukkan di sini nama polinya yaitu poli bedah. Dan untuk ruang polinya kita masukkan di sini poli bedah umum. Poli bedah organ, lalu tambah. Selanjutnya untuk melihat data poli yang kita upload tadi, di sini muncul data poli yang baru saja kita upload yaitu berada pada kolom 1. Selanjutnya kita tambahkan data kedua, data itu kita klik tambahkan data, tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita masukkan nama poli di sini yaitu poli. Lalu di ruang polinya itu kita masukkan di sini poli saraf anak, lalu poli saraf umum, lalu tambah. Setelah itu tunggu proses loadingnya. Selanjutnya kita klik pada data dokter. Selanjutnya kita tambahkan data dokter di sini. Lalu tunggu proses loadingnya.
Setelah itu kita masukkan nama dokternya mulai dari kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, hingga bagian poli. Lalu setelah itu kita tambah. Tunggu proses loadingnya untuk melihat hasilnya bahwa data dokter sudah kita input tadi ada pada halaman data dokter. Lalu di sini muncul data dokter yang barusan kita upload pada data dokter. Setelah itu untuk menambahkan data dokter kedua, lakukan hal yang sama, tunggu proses loadingnya, tetapi kita ke kelola data jabatan, lalu kita tambahkan data, lalu setelah itu tunggu proses loadingnya, lalu masukkan nama jabatan di sini, yaitu kepala. Di sini kita masukkan pada nama jabatan yaitu kepala medis. Lalu kita tambah. Tunggu proses loadingnya. Setelah sudah menambahkan jabatan, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa data tersebut sudah terbaca di data jabatan. Maka di sini masuk dan terdapat data kepala medis. Selanjutnya kita tambahkan data, tunggu proses loadingnya kembali. Setelah itu kita masukkan di sini pada nama jabatan yaitu kepala nursing, lalu tambah, tunggu proses loadingnya. Setelah sudah menginput data tersebut, tunggu proses loadingnya untuk melihat data yang sudah diupload pada data jabatan. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita ke data dokter, kita pilih di sini tambahkan data. Lalu setelah itu tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita masukkan mulai dari kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, nomor induk dokter, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, hingga bagian poli diisi dengan lengkap. Setelah diisi dengan lengkap, selanjutnya kita tambahkan auto proses loadingnya untuk melihat data yang sudah diupload berada pada nomor nomor sekian. Tunggu proses loadingnya. Setelah itu kita ke jadwal praktek dokter, lalu masukkan nama dokternya, hari, jam mulai, jam selesai, hingga poli. Setelah sudah mengisi semua data tersebut, selanjutnya kita tambah, lalu tunggu proses loadingnya. Setelah menunggu proses loadingnya, maka untuk melihat kembali data yang sudah kita up, apakah ada atau tidak.